Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali para mahasiswa dan para pemirsa. Kita bertemu lagi pada mata kuliah apresiasi seni, olahraga, dan budaya. Akan ada banyak bab yang akan kita lalui. Ini kita akan masuk ke bab yang pertama. Tentang pengertian apa itu seni, apa itu olahraga, apa itu budaya, dan apa itu apresiasi. Dan ada berbagai macam fungsi, ada tingkatan, dan apa tujuan dilakukan apresiasi. Selamat menikmati. Baik, kita akan lanjutkan tentang konsep dasar apresiasi seni, olahraga, dan budaya. Bab pertama. Apresiasi seni, olahraga, dan budaya. Bahwa diketahui pembangunan bangsa membutuhkan pembinaan mental. Apa itu pembinaan mental? Yaitu usaha peningkatan kesanggupan rohaniah untuk menghayati segala segi kehidupan dan tata nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Tujuannya mencapai kebahagiaan hidup yang sebesar-besarnya. Salah satu jalan yang dapat dilalui untuk melakukan pembinaan mental ini adalah dengan melakukan apresiasi seni, olahraga, dan budaya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa apresiasi seni, budaya, dan olahraga ini kita pelajari supaya kita bisa melakukan pembinaan mental. Karena pembinaan mental ini diperlukan untuk melakukan pembangunan bangsa. Oke, kita masuk ke tahapan selanjutnya. Setelah kita tahu untuk apa kita belajar itu. Hasil akhirnya apa, Pak? Kalau kita belajar apresiasi seni, olahraga, dan budaya. Yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pengertian dasar dari apresiasi seni, olahraga, dan budaya. Tadi sudah saya sampaikan untuk apa tujuannya, dan hasil akhirnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pengertian dasar apresiasi seni, budaya, dan olahraga. Kemudian ada 3 indikator yang akan kita capai, mahasiswa akan kita capai setelah kita belajar mata kuliah ini. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian apa itu seni, apa itu olahraga, dan apa itu budaya. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan fungsi seni, olahraga, dan budaya bagi masyarakat. Yang ketiga, menjelaskan apa itu fungsi, tujuan, dan tingkatan dari apresiasi. Oke. Jadi ada 3 tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran ini. Yang pertama, kita harus mengetahui siapa itu manusia. Kita sebagai manusia itu dibekali oleh Allah SWT dengan 4 kekuatan dasar. 4 kemampuan dasar tersebut secara bersama-sama dipakai untuk menemukan kebenaran tertinggi, yaitu kebenaran tentang Allah Subhanahu wa taala. Apa kemampuan dasar kita? Yang pertama adalah rasio. Apa sih rasio itu? Kita sering bilang pakai rasiomu, pakai rasiomu. Rasio diberikan Tuhan kepada manusia untuk mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau iptek menggunakan rasio kita. Yang kedua, kita diberikan kemampuan dasar yaitu hati nurani. Diberikan kepada manusia untuk mengembangkan kemampuan moralitas. Hati nurani akan menyampaikan kita itu hal yang bagus, itu hal yang baik, dan apakah itu hal yang buruk. Hati nurani kita akan membimbing kita. Yang ketiga yaitu imajinasi. Imajinasi diberikan kepada manusia untuk mengembangkan kemampuan estetik, berdaya imajinasi yang di luar dari rasio. Kalau orang ada yang mengatakan bahwa rasio itu kotak kiri, maka imajinasi adalah
otak kanan. Berkembang bebas sesuai dengan imajinasi luas, melebihi rasio kita. Hubungannya dengan apa? Dengan estetik. Estetik hubungannya dengan keindahan juga. Kemudian kemampuan dasar yang keempat adalah sensus numinis. Diberikan kepada manusia untuk dapat mengembangkan kesadaran ilahiyah atau kesadaran berketuhanan. Bahwa kita akan dibimbing untuk menyadari bahwa kita ini adalah hamba dan Allah adalah Tuhan Sang Pencipta. Jadi ada kemampuan dasar yang dimiliki manusia. Ini nanti yang kita gunakan untuk melakukan apresiasi seni, olahraga, dan budaya. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Kita masuk yang pertama dulu, seni. Rasa seni tidak terlepas dari kemampuan keempat dasar tersebut. Dia juga merupakan salah satu fitrah manusia yang dianugerahkan Allah SWT yang harus dipelihara dan disalurkan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Allah SWT sendiri. Allah Maha Indah dan Allah mencintai keindahan. Oke. Seni tidak akan lepas dari 4 kemampuan dasar tadi itu. Tidak lepas dari rasio, tidak lepas dari hati nurani, tidak lepas dari imajinasi, tidak lepas dari tentang keilahian, tentang mencari kebenaran Allah. Dan seni merupakan fitrah yang dianugerahkan oleh Allah dan harus kita jaga. Karena Allah menyukai keindahan dan Allah mencintai hal-hal yang indah. Oke, kita sudah memahami tentang seni. Seni seperti apa sih yang diizinkan? Oke. Dijadikan seni sebagai alat untuk membina, mengembangkan dan meningkatkan mutu keimanan dan ketakwaan. Maka mencipta dan menikmati karya seni dianggap sebagai amal saleh yang bernilai ibadah sepanjang tidak, satu, tidak fasad atau tidak merusak. Apa sih penjelasannya? Mencipta dan menikmati karya seni yang berakibat merusak bisa diri sendiri atau orang lain maupun lingkungannya. Jangan sampai seni itu merusak akidah, merusak ibadah, dan merusak sosial. Oke, kita banyak menemukan seni-seni yang dimaksud seperti ini. Yang misalkan seni yang hubungannya dengan hal yang syirik, itu akan merusak ibadah kita. Atau seni yang dia itu mengembangkan ibadah-ibadah yang baru, itu tidak boleh. Atau seni yang merusak tatanan sosial yang ada di masyarakat, itu juga tidak boleh. Yang kedua, seni itu tidak boleh doror atau bahaya. Jadi menciptakan seni itu tidak boleh berbahaya atau menimbulkan bahaya bagi diri sendiri orang yang melakukan seni, berkegiatan seni, ataupun orang lain. Ini banyak contohnya, melakukan seni tapi merugikan diri sendiri, itu satu hal yang berbahaya. Yang ada hubungannya dengan menghilangkan nyawa seseorang, itu juga tidak boleh. Yang ketiga, seni itu tidak boleh isyan atau durhaka. Apa? Seni itu mendorong pelanggaran hukum, kedurhakaan pada Allah, kedurhakaan pada orang tua, dan kedurhakaan suami bagi keluarganya. Nah, itu tidak boleh. Mendorong kedurhakaan, mendorong perbuatan yang jelek, itu tidak berkenan. Dan yang keempat, seni itu ba'id anillah, atau jauh dari Allah. Seni yang membuat kita lupa Allah, membuat kita jauh dari Allah, membuat kita meninggalkan pelaksanaan ibadah, itu tidak diperkenankan. Oke, kita sudah paham sekarang seni ada 4 yang tidak diperkenankan, yang merusak, yang bahaya, yang durhaka, dan yang menjauh dari Allah SWT.
Kita lanjutkan tentang budaya. Apa sih budaya itu? Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau budia atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Ada juga yang mengartikan daya itu kemampuan atau olah gerak apa yang dilakukan manusia dengan akalnya untuk memenuhi kehidupannya, untuk bermasyarakat. Maka itu disebut sebagai budaya, budidaya. Bentuk lain dari kata budaya adalah kultur yang berasal dari bahasa Inggris atau yaitu culture. Bahasa Inggris atau bahasa Latin ya, culture. Culture yaitu kultur atau budaya. Baik. Kita sudah tahu budaya, kemudian budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Ini pemahaman yang lain ya. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur budaya, sosial budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Nah, ini kegiatan Reok Ponorogo ini termasuk kegiatan budaya. Kegiatan bersifat kompleks, abstrak. Jadi di situ banyak sekali nilai-nilai yang disampaikan. Siapa Suro Menggolo, apa sejarahnya, kenapa mereka berpakaian seperti itu, kenapa di belakangnya ada diberikan penunggang kuda, itu ada sejarah, ada nilai-nilai. Ada unsur-unsur sosial budaya yang berkembang di dalam masyarakat. Baik, kita lanjutkan lagi. Ada 3 jenis kebudayaan yang kita kenal di Indonesia. Yang pertama adalah kebudayaan modern. Berasal dari mancanegara, datang di Indonesia, merupakan budaya atau kesenian impor. Budaya modern seperti acting, penampilan, dan kemampuan memperagakan diri didasari sifat komersial. Budaya modern lebih mengesampingkan norma, gaya menjadi idola masyarakat, dan merupakan target sasaran sebagai target sasaran. Contohnya adalah film dan musik jazz. Ini kebudayaan modern. Yang kedua adalah kebudayaan tradisional. Apa itu kebudayaan tradisional? Bersumber dan berkembang dari daerah setempat atau daerah lokal kita. Penampilan mengutamakan norma dengan mengedepankan intuisi, bahkan bersifat bimbingan dan petunjuk tentang kehidupan manusia. Kebudayaan tradisional kurang mengutamakan komersial dan sering dilandasi sifat kekeluargaan. Apa contohnya? Nah, kita sering melihat ketoprak, kemudian wayang orang, lah ini gambarnya ini, samping itu wayang orang. Keroncong, ludruk. Nah, mungkin sekarang generasi milenial kurang mengenal apa itu ketoprak, wayang orang, keroncong, dan ludruk. Mungkin kalau ingin tahu, bisa browsing di YouTube dengan keyword ketoprak, wayang orang, keroncong, dan ludruk. Ini kita akan tahu. Wayang orang seperti yang ada di gambar sebelah kiri. Kemudian yang ketiga adalah budaya campuran. Jadi campuran antara kebudayaan modern dan kebudayaan tradisional. Asimilasi atau fusi kebudayaan. Apa contohnya, Pak? Ya, musik dangdut, orkes gambus, ya, itu bukan asli Indonesia, juga bukan murni dari impor. Itu adalah asimilasi atau percampuran antara budaya modern dan budaya tradisional. Baik.